Halo, Assalamualaikum warahmatullah. Ketemu lagi di vlog Juru Baca, saya Saras Pahani. Kita ngobrolin puisi lagi. Kalau saya baca sebuah puisi begini, puisi saya, Cafe Starbucks, toko Uniqlo, di sebelahnya kedai komputer. Aku menjawab dengan kata halo, kau diam, rindu tak terbarter. Saya meniatkannya sebagai puisi. Ada rima ABAB pada 4 larik tadi itu. Ada kaidah sampiran dan isi dari 4 larik itu. Tapi saya memakai ilustrasi pada sampiran dari khasanah diksi modern. Ya, ada Starbucks, ada Uniqlo, ada komputer yang tentu saja tidak lazim dalam puisi lama ya. Oke, banyak yang membuat pantun itu menjadi sakral. Misalnya ya pantun harus memakai sampiran dari diksi, dari khasanah agraris, natural gitu. Tanaman, pinang, sirih, atau pandan, sebagaimana lazimnya pantun lama itu gitu, atau pakai binatang begitu, atau ya khasanah agraris natural begitu, sungai, sumur, ladang kayak gitu kan, kayak pantun. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur panjang boleh kita berjumpa lagi. Nah, kenapa pantun begitu? Karena dulu ketika orang membuat pantun yang kita kenal sekarang itu, ya yang ada di sekitar mereka, ya itu yang ada di sekitar mereka, yang mereka hayati adalah hidup dengan eh, lingkungan yang seperti itu gitu. Kita yang hidup hari ini kan boleh membuat pantun dengan menangkap imaji atau membuat ilustrasi pada sampiran itu dari apa yang ada di sekitar kita hari ini. Ya boleh dong. Ya, termasuk pada isinya gitu. Isinya eh, bisa apa aja kan isinya, ya mengucapkan rindu misalnya, mengucapkan cinta yang tak sampai, atau mengucapkan apa saja gitu bisa. Saya ingin mencoba itu gitu, memantaskan. Kenapa itu boleh? Kenapa? Karena kan pantun itu bentuk ya, bentuk itu yang penting kaidah bentuknya sama gitu. Ya timbangan pantun kata Raja Ali Haji itu, misalnya yang bagus itu masing-masing larik 8 suku kata, rimanya AB-AB kayak gitu kan, ada sampiran isinya. Itu eh, syarat-syarat sahnya sebuah pantun kalau memang kita meniatkan menulis sebuah puisi dengan memakai kaidah pantun. Kalau isinya kan, kalau diksinya, isinya kan tuangan itu boleh diisi apa aja harusnya gitu kan. Ya tentu saja kalau mau meniru pantun Melayu lama itu ya nggak salah juga. Tapi yang ingin saya katakan adalah kita boleh atau bisa menulis pantun yang tidak seperti itu. Hakikat pantunnya aja yang kita pertahankan gitu. Keindahan bunyinya rima. Dengan cara itu menurut saya pantun itu bisa berkembang. Pantun tidak membosankan, pantun tidak terasa kuno dan apa ya, beku gitu. Persis seperti haiku kalau kalau kita mau cari perbandingan. Pak, haiku itu kan tumbuh dari tradisi sastra Jepang, tradisi menghayati alam dan kemudian mengheningkan penghayatan itu, ada perilaku zen lah, penghayatan hidup apa namanya, menyatu dengan alam, hening, menyepi kayak gitu, menangkap apa yang disaksikan dari alam itu dalam 17 suku kata dalam bahasa Jepang ya gitu. Nah, ketika diadaptasi oleh bahasa lain, hampir seluruh bahasa penyair mencoba menulis haiku itu gitu kan. Uh,
17 suku katanya mungkin bisa jadi longgar. Kenapa? Karena ada bahasa-bahasa tertentu yang punya kecenderungan suku kata yang lebih panjang begitu. Atau kaidah pembagian eh, kehadiran kigo misalnya. Kigo itu adalah kata yang menandakan musim. Atau misalnya eh, langit terang itu menandakan musim semi, atau minyak beku menandakan musim salju kayak gitu. Itu dalam haiku aslinya Jepang selalu hadir tuh kigo itu. Nah, dalam bahasa lain yang tidak 4 musim misalnya, kalau memaksa juga harus dipaksakan. Kalau nggak kayak gitu nggak haiku. Ya haiku jadi tidak mengglobal saya kira gitu. Nah, dalam bahasa Indonesia misalnya kita hari ini orang menulis tanpa tahu bahwa dalam aslinya ada kigo itu. Nah, dalam bahasa lain kan tidak harus itu gitu. Apalagi dalam kita yang hidup di negeri tropis seperti ini gitu kan, atau kirezi pemenggalan baris gitu, itu juga bisa menjadi longgar karena apa namanya sintaksis bahasa Jepang dengan bahasa lain mungkin berbeda gitu. Jadi tapi ciri-ciri dasar haiku kayak 17 suku kata atau mendekati itu gitu, 3 baris dituliskannya ringkas gitu. Keringkasan yang menjadi ciri khas haiku itu dipertahankan, dan itu bisa dipertahankan ditulis dalam bahasa apapun. Nah, apa yang ciri khas pada pantun yang bisa dipertahankan? Em, apa namanya eh, ya soal sampiran isi itu, kalau nggak ada itu udah bukan pantun gitu. Sampiran isi itu khas sekali gitu, jadi ada pembayang, ada isi, ada pesannya gitu. Kayak tadi pantun yang saya sempat, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur panjang boleh kita berjumpa lagi. Rimanya double ganda kayak gitu. Terus ada pembayang sumur di ladang menumpang mandi, umur panjang berjumpa lagi gitu. Nah, tentu saja apa namanya keharapan untuk berjumpa lagi dengan seseorang yang ditemui itu ekspresi dari misalnya bahwa pertemuan itu menyenangkan, bahwa si seseorang yang kita temui itu adalah orang yang baik. Nah, di sampiran itu juga kan nadanya emosinya juga baik kan gitu. Sumur mandi mandi itu membersihkan diri, menumpang mandi sumur di ladang itu juga menunjukkan kebaikan gitu kan. Dan nadanya sama antara sampiran. Nah, itu bisa dipertahankan dalam pantun ketika ditulis dalam bahasa apapun atau dalam zaman apapun. Yang diksinya menurut saya ya boleh aja kita pakai diksi hari ini. Kayak orang-orang dulu menulis pantun, sekali lagi mereka memakai diksi-diksi citraan-citraan atau ilustrasi dari dunia agraris. Karena itu hidup yang mereka hadapi, kan itu alam yang mereka hayati tiap hari gitu. Ketika menulis pantun ya itulah yang muncul, yang tertangkap. Nah, dalam sampiran pantun itu kan yang penting adalah gambaran nyata, seperti sajak imajis kan begitu, menggambarkan sesuatu gitu. Nah, kemudian lampirannya, isinya yang setelah sampiran itu emosi yang ingin disampaikan atau pesan yang ingin disampaikan dengan nada atau dengan logika yang berhampiran. Ya namanya pembayang itu benar-benar membayangi isi yang mau disampaikan gitu. Pantun yang baik, orang hanya menyebutkan pembayangnya, gak usah nyebut isinya, orang udah tahu. Misalnya kayak alah, kura-kura dalam perahu, nggak perlu disebutkan bahwa itu maksudnya adalah itu sebenarnya pembayang kan dari isi, pura-pura tidak tahu, atau sudah gaharu cendana pula, sudah tahu cendan bertanya pula ya gitu. Kan kita nggak perlu menyebut isinya, sudah tahu bertanya pula. Alah udah gaharu cendana pula. Sampiran aja disebut. Nah, kekuatan sampiran itu kan pembagian itu kan. Yang khas pada pantun gitu. Jadi bukan pada diksinya yang, tentu saja sekali lagi kalau mau menulis puisi dengan diksi yang agraris, apa namanya, natural, itu nggak ada yang melarang juga gitu. Yang satu lagi yang perlu ditekankan adalah
pantun juga adalah puisi, jenis puisi yang di situ kita sebagai penulisnya punya kesempatan untuk menonjolkan kepribadian, menampakkan atau menghadirkan kepribadian kita. Kalau bentuknya sama, maka pilihan-pilihan diksi dari dunia yang kita hayati ketika kita membuat sampiran atau sampiran pantun itu yang akan membuat kita menjadi ciri khas misalnya. Oke, selamat berpantun, mencoba membuat pantun dengan diksi-diksi yang modern, diksi-diksi yang dekat dengan kita pada hari ini. Mengasihkan, saya mencoba beberapa. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tunggu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.